Yang dimana di saat itu pihak kepolisian membekuk mereka di kediamannya bersama 2 orang warga Rumania lainnya. Yang dimana di saat itu kan kita tahu ya udah mau tahun baru. Pasti Andrew Tate pengen party-party, tapi harus berurusan dengan polisi. Di saat dia digiring oleh pihak kepolisian di depan kamera para wartawan, Andrew Tate itu membuat sebuah statement yang mana dia mengatakan, "The Matrix menyerang saya." The Matrix has attacked me. Yo gang, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke, udah tahun baru 2023 dan sekarang gue posisinya masih di luar kota alias gue nggak berada di studio Kamar Jerry. Nah jadi hari ini gue ngonten dengan ruangan yang apa adanya aja, oke? Yang penting informasinya tetap tersampaikan. Nah hari ini gue pengen bahas hal yang lagi banyak diperbincangkan di jagat sosial media dan juga di dunia. Sebuah pembahasan tentang seorang sultan yang dimana dia sering sekali memamerkan kekayaannya dan menjadi influencer jalur kesultanan gitu ya. Jadi setiap hari dia memposting banyak hal di sosial media tentang apa yang dia lakukan, terutama membeli barang-barang mewah gitu geng. Orang ini bernama Andrew Tate. Koreksi gue kalau misalkan gue salah dalam penyebutan nama ya geng ya. Jadi dia ini adalah seorang influencer dan juga pengusaha mungkin ya, bisnismen. Dan backgroundnya dulunya dia itu adalah seorang atlet MMA, kickboxing juga gitu. Dan banyak kontroversi tentang orang yang satu ini. Di balik video-video atau konten-konten dia yang memperlihatkan bagaimana mewahnya kehidupan seorang Andrew Tate, ternyata baru-baru ini dia terlibat sebuah kasus. Perlu kalian ketahui ya, memang orang ini sering sekali membuat kontroversi-kontroversi, terutama dari statement-statement dia yang ada di media sosial. Dia juga pernah semacam memberikan sebuah keterangan atau statement mengenai agama, yang dimana di saat itu dia sempat membahas tentang agama Islam. Tapi kali ini fokus gue nggak ke sana. Fokus gue lebih kepada kasus daripada Andrew Tate yang tiba-tiba di saat lagi viral-viralnya Andrew Tate ditangkap oleh kepolisian Rumania. Yang dimana di dalam kasus ini dikabarkan dia justru terlibat di dalam kasus pemerkosaan, human trafficking atau penjualan manusia gitu ya. Dan juga di sini dikatakan dia menjual manusia, terutama perempuan, dalam sebuah bisnis prostitusi. Nah, lalu ada hal yang menarik ya ketika dia ditangkap nih geng. Yang dimana dia mengatakan The Matrix menyerang saya. Siapa The Matrix? Nah, The Matrix itu adalah sistem yang mengendalikan kehidupan sosial dunia agar sesuai dengan keinginan mereka. Alias dengan kata lain adalah para elit yang tidak mau seseorang hidup dengan cara sendiri. Jadi orang itu harus hidup dengan sistem yang sudah mereka bangun. Nah makanya pembahasan tentang Andrew Tate ini cukup menarik nih geng. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelum kita membahas panjang lebar ya tentang kasus daripada Andrew Tate ini, gue pengen ngebahas dulu nih siapa sih dia sebenarnya dan biografinya tuh seperti apa gitu ya. Jadi Andrew Tate ini memiliki nama lengkap Emory Andrew Tate III yang lahir di Washington DC, Amerika Serikat, dan untuk saat ini dia tinggal di Rumania. Andrew Tate ini sendiri sudah mendeklarasikan kalau dia itu pindah agama alias menjadi seorang mu'alaf masuk Islam. Jadi dia sekarang statusnya adalah seorang muslim tepat pada Oktober tahun 2022 kemarin. Dan dia juga mengganti namanya menjadi Abu Tate.
Memang kalau misalkan berbicara tentang agama daripada Andrew Tate ini, memang udah terlihat gitu ya, yang dimana dia itu menyukai Islam ketika dia diwawancarai di sebuah media dan dia memberikan sebuah statement yang mengatakan kalau dia diminta untuk memilih agama, dia akan memilih agama Islam. Ya, dan juga kata-katanya itu cukup masuk akal ketika dia memberikan alasan kenapa dia memilih agama Islam. Kalian bisa dengar langsung sendiri. Nah, dia ini adalah anak dari Emory Tate, seorang master catur internasional, dan juga ibunya yang bernama Eileen Tate. Nah, lalu dia mempunyai 2 orang saudara yang bernama Janine Tate dan juga Tristan Tate. Sebelum dia menjadi seorang atlet, menjadi seorang petinju, ya kan, di kickboxing, dia ini sempat terjun ke dunia catur sejak umur 5 tahun. Dan bahkan dia sudah banyak mengikuti turnamen-turnamen catur. Sampai pada akhirnya, dia memilih untuk menjadi seorang atlet kickboxer pada tahun 2005. Di dalam dunia kickboxing, dia ini sangat berprestasi nih geng. Dia bahkan pernah menjadi juara dunia di ISKA sebanyak 3 kali dan juga juara di Enfusion. Dia pernah meraih kemenangan 18 kali berturut-turut dan dia menempati ranking kedua atlet kickboxing kelas ringan terbaik di dunia. Jadi ini orang benar-benar jago gitu ya. Lalu kemudian Andrew Tate ini memilih untuk pensiun pada tahun 2020 dengan catatan rekor kemenangan tuh sebanyak 79 kali. Dan dia mengalami 9 kekalahan di dalam dunia kickboxer dan 2 menang 1 kalah di dunia MMA. Di saat itu Andrew Tate dikabarkan, ya kan, diprediksikan ya, memiliki kekayaan sebanyak 100 juta US dollar dan itu merupakan kekayaan bersihnya dia di tahun 2022. Nah, setelah pensiun dari seorang atlet, Andrew Tate ini memilih untuk menjadi influencer, namun banyak sekali konten-konten dia yang kontroversial. Pertama kali dia mulai dikenal ya di kalangan banyak orang itu gara-gara dia mengikuti sebuah acara reality show pada tahun 2016, namanya tuh Big Brother. Kan di Indonesia juga pernah ada tuh ya. Nah, Andrew Tate ini pernah ikut tuh ke dalam Big Brother Inggris dan dia dikeluarkan dari acara tersebut. Dia dikeluarkan dari acara ini setelah ketahuan menyakiti atau menyerang seorang perempuan dan kelakuan dia ini terekam di sebuah video. Setelah dia ditendang dari Big Brother dari acara tersebut, dia membuat sebuah pernyataan kalau video yang beredar itu hanya sebuah kebohongan. Dan dia mengatakan acara Big Brother ini semacam sengaja gitu ya, membuat citra daripada Andrew Tate terlihat buruk, padahal aslinya nggak kayak gitu. Selain video yang beredar, kalau dilihat ya, Andrew Tate ini emang sering sekali membuat pernyataan yang seolah-olah tuh merendahkan wanita gitu. Dia sering membuat statement-statement di media gitu ya, yang menyamakan wanita itu seperti benda gitu. Nah, tetapi ini tergantung dari sudut pandang kita masing-masing dalam mengartikan statementnya dia. Namun dari banyak orang yang mendengarkan statementnya justru merasa miris gitu ya, menilai kalau dia itu merendahkan kaum wanita. Karena kontroversinya ini, Andrew Tate sempat diblokir dari Instagram, dari YouTube, dan bahkan sampai ke TikTok. Dan dia membuat sebuah pernyataan yang cukup kontroversial, yang dimana dia mengatakan nih, kalau ada kejadian pelecehan seksual, yang harus bertanggung jawab itu adalah justru wanita katanya. Terus juga dia bilang, pelecehan seksual itu menjijikan dan tidak bisa dimaafkan. Namun, pria yang melihatmu dan bersiul kepadamu atau menanyakan namamu bukanlah sebuah pelecehan katanya. Akhirnya, pernyataan daripada Andrew Tate ini menjadi sebuah kontroversial, banyak dilaporkan oleh orang-orang, terutama para feminis gitu ya, yang gak terima gitu perempuan digituin. Dan tweet tersebut akhirnya hilang dari Twitter beserta dengan akun Andrew Tate yang sempat diblokir. Dia bisa menggunakan Twitternya kembali nih ya, itu bersama dengan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, setelah Elon Musk, CEO dari Tesla dan SpaceX, mengambil alih Twitter. Jadi orang-orang yang kontroversi di Twitter kembali dibuka setelah Twitter jadi milik Elon Musk. Andrew Tate di saat itu semakin menjadi sorotan karena banyak sekali orang-orang dewasa, orang-orang tua, atau guru-guru gitu ya, yang mengecam ide-ide gila atau ide-ide misogonisnya yang berhasil mempengaruhi pola pikir anak laki-laki yang ada di dunia, terutama yang melihat bagaimana dia sukses tapi memiliki pola pikir yang kontroversial. Ya biasanya itu paling gampang tuh kayak gitu. Kita mendengar kata-kata orang sukses, mau dia kentut kayak mau dia ngomong jorok, mau ngomong apa, tetapi selama dia orang sukses pasti diikuti dan dipercaya. Lalu yang jadi pertanyaan, apa itu ide-ide misoginis? Jadi misoginis itu adalah sebuah sikap yang memperlihatkan seseorang itu tidak menyukai kaum wanita.
Tidak menyukai kaum wanita bukan berarti dia seorang LGBT, bukan seorang gay atau yang lain gitu ya, tetapi lebih kepada menganggap rendah kasta kaum wanita gitu, geng. Dan misogini ini dapat diwujudkan dalam berbagai cara. Misalkan kayak diskriminasi seksual, lalu menjelek-jelekan perempuan atau memfitnah perempuan, lalu melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai objektifikasi seksual. Nah, itu nggak boleh tuh, geng. Itu masuk ke dalam kategori misoginis. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kronologi kasus daripada Andrew Tate ini, geng. Pada awal kasus, tepatnya di tanggal 27 Desember tahun 2022. Di saat itu, Andrew Tate mengajak debat seorang aktivis lingkungan muda yang bernama Greta Thunberg. Yang dimana di saat itu mereka membahas tentang 33 mobil mewah milik Andrew Tate yang disombongkan oleh Andrew Tate, ya kan, terhadap nih bocah. Tetapi mobil milik Andrew Tate ini dianggap sebagai penyumbang polusi untuk bumi, katanya. Walaupun itu mewah. Nah, di sini gue bacain ya tweetnya dari Andrew Tate ya. Halo Greta Thunberg, katanya. Saya punya 33 mobil. Bugatti punya saya memiliki W16 8.0L kuat turbo. Jadi ini adalah jenis mesinnya ya, geng ya. Jadi mesin W. Biasa kan ada juga yang mesin V ya. Nah, lalu 2 Ferrari 18 Competitors saya memiliki 6,5L V12S. Nah, ini mesin V. Ini baru permulaan. Tolong kirimkan alamat emailmu agar saya dapat mengirimkan koleksi mobil lengkapku dan jumlah emisi besar yang dihasilkan masing-masing mobil. Jadi di sini benar-benar dia itu kayak ngecengin gitu. Lo aktivis lingkungan. Nih, gua bikin lingkungan lo semakin buruk dengan mobil-mobil gua, katanya. Tapi sebagai informasi dulu, geng ya. Jadi Greta Thunberg ini memang seorang aktivis yang sangat aktif mengkampanyekan soal perubahan iklim dunia dengan cara yang cukup spektakuler setelah meyakinkan keluarganya untuk merubah gaya hidup mereka yang cukup signifikan untuk menurunkan jejak karbon yang dihasilkan. Jadi lebih tepatnya merubah gaya hidup keluarga agar lebih menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu, geng. Nah, lalu kita lanjut kepada tweet daripada Andrew Tate tadi yang akhirnya dibalas oleh Greta Thunberg. Jadi dia di sini nge-tweet dengan sebuah alamat email palsu yang dimana isi tweetnya tuh kayak gini. Yes, please do enlighten me. Email me at smalldickenergy@gitalife.com. Di sini nih benar-benar emosi banget ya. Jadi kata small dick itu ya kalian udah tahu sendiri ya artinya apa. Yang dimana di sini si Greta ini menunjukkan sebuah sindiran kepada Andrew Tate yang mana dia menganggap Andrew Tate ini adalah seorang pria yang ingin menunjukkan dominasinya ke pihak yang lebih lemah gitu. Dan tweetan dari Greta Thunberg ini masih sangat ramai di Twitter dan bahkan masih ada sampai sekarang. Dan banyak juga orang yang membela Greta Thunberg. Kemudian Andrew Tate yang mana di sini ini kocak sih. Greta itu kan masih muda banget ya, kayaknya benar-benar masih bocil gitu kalau kita lihat ya. Andrew Tate tuh nggak terima dengan apa yang dilakukan oleh Greta dan dia membalas dengan sebuah video yang isinya tuh dia nyeramahin Greta. Di saat itu dia membuat video menggunakan sebuah kimono warna merah sambil memesan pizza dan juga sambil ngerokok dan semua isi ceramahnya itu adalah menghina si aktivis tersebut yang masih bocil, perempuan lagi. Lalu geng, selama ini tuh pihak kepolisian memang sedang mencari keberadaan Andrew Tate karena dia itu sudah mulai dicurigai terlibat dalam sebuah kasus. Karena dia orang kaya, jadi pihak kepolisian itu tidak bisa mendetek di mana posisi dia sedang berada di negara mana gitu ya. Jadi di dalam pencarian pihak kepolisian, Andrew Tate ini masih belum terlacak. Gara-gara video dia menceramahi Greta Thunberg, akhirnya ditemukanlah jejak Andrew Tate ini berada di sebuah negara. Jadi dari pizza tersebut, mereknya itu terbaca oleh polisi, tulisannya adalah Jerry's Pizza. Ya, kayak nama gue lah, Jerry Pizza. Dan Jerry's Pizza ini hanya tersedia di satu negara, tidak ada cabang di negara lain. Akhirnya nih, pihak kepolisian mengatur strategi untuk menyergap Andrew Tate. Karena dia sudah diketahui berada di sebuah negara yang ada Jerry's Pizzanya, yaitu Rumania. Akhirnya pihak kepolisian mencari titik di mana Andrew Tate berada di Rumania. Nah, pada 29 Desember tahun 2022, ini menjadi tanggal yang cukup apes bagi Tate bersaudara, yaitu Andrew Tate dan juga Tristan Tate, adiknya. Yang dimana di saat itu, pihak kepolisian membekuk mereka di kediamannya bersama 2 orang warga Rumania lainnya. Yang dimana di saat itu kan kita tahu ya, udah mau tahun baru.
Pasti Andrew Tate pengen party-party, tapi harus berurusan dengan polisi. Di saat dia digiring oleh pihak kepolisian di depan kamera para wartawan, Andrew Tate itu membuat sebuah statement yang mana dia mengatakan, "The Matrix menyerang saya." The Matrix has attacked me. Dan Andrew Tate pun ditahan selama 24 jam pertama untuk dimintai keterangan. Nah, ini menjadi pembicaraan juga ya tentang pernyataan dari Andrew Tate yang mengatakan The Matrix menyerang saya. Jadi di beberapa podcast, di beberapa statement dia di media-media gitu ya, Andrew Tate ini sempat menjelaskan tentang keberadaan The Matrix, yaitu para pengendali-pengendali dunia. Dan ini menjadi konspirasi yang cukup nyata tentang adanya kaum-kaum elit yang lebih kaya dari dia yang mampu mengendalikan sistem dunia. Jadi Andrew Tate ini kalau misalkan dia pengen terkenal sebagai orang kaya banget, dia tuh harus bergabung dengan kaum elit itu. Jadi kalau dia nggak mau, maka dia akan diserang. Jadi maksud dari The Matrix itu adalah hal tersebut. Dan dia juga mengatakan, The Matrix hanya ingin kalian mengalami apa yang mereka inginkan. Contohnya kemiskinan, kata dia. Lalu uniknya nih ya, setelah beberapa saat Andrew dan adiknya Tretan ditangkap oleh kepolisian dan dia menyatakan The Matrix menyerang dia, tiba-tiba Elon Musk membuat sebuah cuitan di Twitter, sebuah gambar yang membahas tentang The Matrix. Nah, disinilah terjadi perdebatan nih. Ada apa sebenarnya? Apakah Elon Musk juga mempercayai adanya The Matrix ini? Atau justru Elon Musk sendiri adalah bagian dari The Matrix? Nah, ini masih menjadi pertanyaan dan rahasia. Nah, lalu bagaimana nih dengan nasib dari Andrew Tate dan juga Tristan Tate, adiknya? Jadi kalau kita mundur sedikit ya membahas cerita ini, sebelumnya itu Andrew dan juga Tristan tuh pernah diinterogasi pada bulan April atas tuduhan perdagangan manusia, terutama prostitusi atau perdagangan seks. Lalu kemudian dia dibebaskan dan penyelidikan tetap berlanjut. Karena mungkin pada awalnya itu buktinya nggak kuat gitu. Tapi pihak kepolisian sudah mencurigai kalau mereka memang melakukan hal tersebut, melakukan bisnis haram tersebut. Lalu sebelumnya juga Direktorat Investigasi Kejahatan Terorganisir dan Terorisme Rumania itu menuduh keempat tersangka ini, termasuk Tristan dan juga Andrew, membentuk kelompok perdagangan manusia terorganisir pada tahun 2021. Dan pusatnya itu di Rumania, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Lalu setelah ditangkap, pihak kepolisian Rumania membuat sebuah pernyataan, nih gue baca nih ya. Jadi dia mengatakan keempatnya diduga telah membuat kelompok kejahatan terorganisir dengan tujuan merekrut, menampung, dan mengeksploitasi perempuan dengan memaksa mereka membuat konten pornografi yang dimaksudkan untuk dilihat di situs web khusus dengan biaya tertentu. Jadi nggak heran gitu ya kenapa mereka kaya banget gitu. Kalau memang ini benar klaimnya, ya kan, mereka terlibat dalam bisnis kotor kayak gini, ya pastinya mereka akan tajir melintir karena bisnis pornografi itu besar banget. Dan beberapa orang yang gue tahu ya berbisnis pornografi, salah satunya itu adalah rapper Tyga. Ya, dia berbeda dengan Wiz Khalifa, berbeda dengan Snoop Dogg dan juga beberapa rapper lain yang berbisnis ganja. Rapper yang satu ini sukses dengan bisnis film dewasa. Makanya kalau kalian lihat video klip dia itu buka-bukaan abis. Dan menurut keterangan jaksa yang memeriksa kasus ini, setidaknya itu sudah ada 6 orang wanita gitu geng ya, yang telah dieksploitasi secara seksual oleh Andrew Tate, Tristan, dan 2 orang temannya. Lalu pengadilan Romania di saat itu memerintahkan Andrew Tate dan juga Tristan itu ditahan dulu selama 1 bulan selama penyelidikan. Karena mungkin mereka tuh tajir banget, jadi takutnya mereka bisa kabur ke negara manapun gitu kan. Lalu menurut info, 2 orang lain yang ikut ditangkap bersama Tristan dan juga Andrew itu merupakan pacar dari Andrew. Jadi salah satunya itu pacar dari Andrew yang merupakan seorang model yang bernama Nagel Georgiana Manuela. Dan Nagel ini merupakan bagian dari Tate's Angel. Dan memang Nagel ini pertama kali terangkat namanya, pertama kali terkenal karena dia seorang pacar dari Andrew Tate. Jadi ya semua orang tuh memperbincangkan dia gitu ya. Dan mereka itu sudah pacaran selama 1 tahun geng. Lalu berbisnis haram bersama kalau memang klaim dari polisi Rumania ini benar. Nah, selain Nagel, wanita yang tergabung di dalam Tate's Angels ini adalah seorang wanita yang bernama Luana Radu. Dan dia ikut bergabung ke dalam bisnis ilegal milik Tate bersaudara ini. Nah, tapi yang uniknya nih ya, Luana atau nama lainnya adalah Ellie Daly, dia ini adalah seorang mantan polisi yang berusia 32 tahun. Nah, berbeda dengan Nagel ya, kalau Nagel ini kan dia itu warga Amerika yang lahir di Rumania. Dia ini selain model dan juga selebgram, dia juga memiliki sebuah bisnis. Jadi memang seorang pengusaha dan umurnya cukup muda ya, 28 tahun. Nah, lalu sampai akhirnya dia menjadi pacar dari Andrew Tate. Sementara Luana, sebelumnya dia adalah polisi, dia itu berhenti dari kepolisian untuk bekerja di sebuah
sebuah video chat room. Jadi video chat room itu kayak aplikasi yang lo bisa live terus orang ngasih diamond, ngasih donasi gitu ya. Lo tau lah aplikasinya apa. Nah, sampai akhirnya Luana ini bertemu dengan Andrew Tate yang kemudian merekrut Luana menjadi asisten administratif untuk membantu bisnis online dari Andrew Tate. Dan dua orang wanita ini, yaitu Luana dan Nigel, itu disebut-sebut sebagai orang yang bertugas untuk memaksa serta mengatur 6 wanita yang mereka jadikan objek untuk video pornografi, ya kan? Dan mereka juga yang mengarahkan wanita-wanita tersebut untuk beraksi di depan video sebelum akhirnya disebarkan di media sosial. Dan mereka juga disebut membantu untuk menahan para korban, ya, 6 perempuan tadi, di sebuah rumah mewah. Tapi rumahnya itu diset seperti penjara gitu, geng. Lalu, dua wanita ini juga ikut tertangkap di rumah mewah dan cukup besar. Tapi di dalamnya itu mirip seperti gudang dan juga terdapat beberapa monitor untuk mengontrol bisnis-bisnis dari Andrew Tate ini. Dan sebelumnya, dua wanita ini sering sekali membagikan momen-momen mewah mereka di Instagram. Sampai sekarang akhirnya mereka juga tetap berdua ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Setelah ditangkap, Andrew dan juga Tristan, adiknya, akhirnya mereka mengatakan mereka akan kooperatif gitu ya, apapun yang ditanyakan oleh pihak yang berwenang, dan juga mereka belum mengiyakan kalau mereka terlibat bisnis ilegal tersebut. Nah, lalu pengacara dari Andrew Tate yang bernama Eugene Vidineak mengatakan keputusan dari Direktorat Investigasi Kejahatan Terorganisir dan Terorisme Rumania yang meminta pengadilan untuk menahan kliennya ini selama 1 bulan itu tidak dapat mereka terima. Akhirnya mereka mengajukan banding agar para kliennya ini nggak perlu ditahan sebelum ada keputusan. Lalu kemudian menanggapi hal tersebut, pihak dari Direktorat Investigasi Kejahatan Terorganisir dan Terorisme dari Rumania ini langsung merilis sebuah video hasil penggerebekan rumah Andrew Tate, yang dimana di saat itu mereka menemukan senjata, pisau, serta uang yang disimpan di dalam satu ruangan sebagai alat bukti. Lalu menurut informasi yang didapat, cara Andrew Tate bisa mendapatkan para wanita untuk dia jadikan alat bisnis seksualnya ini itu cukup unik gitu ya, yang dimana dia menjanjikan perempuan-perempuan ini untuk dinikahi. Jadi perempuan-perempuan ini tuh diambil dari beberapa negara, ya misalkan dari Amerika gitu ya, dia berangkatkan ke Rumania dan dia janjikan akan dijadikan istri. Sebelum akhirnya dia menjadikan perempuan-perempuan tersebut sebagai pekerja seks komersial. Dan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan. Nanti kita tunggu aja nih ya hasilnya tuh kayak gimana. Gue juga penasaran banget sebenarnya Andrew Tate ini akan berakhir seperti apa gitu, geng ya. Karena ya kalau lu lihat video-videonya dia itu bener-bener menggiurkan gitu. Pamer harta. Ya kalau di Indonesia tuh kayak Indra Kents dulu ya, tapi ini versi lebih gilanya lagi. Beli jam harga puluhan M, ratusan M, beli mobil, beli kapal, beli rumah. Wah, gila banget. Yang ternyata ya di sini kita mengetahui bisnisnya dia adalah bisnis ilegal. Dan gue sempat melihat juga ya ada sebuah video masa mudanya Andrew Tate yang sempat mengunjungi Indonesia di saat itu. Di zaman itu Andrew Tate masih cukup low-key, yang dimana di saat itu terlihat Andrew Tate itu sedang memakan gorengan, mengunjungi Indonesia yang kondisinya cukup sederhana di zaman itu, dan belum memperlihatkan bagaimana sifat dia yang cukup pamer kayak yang kita lihat sekarang.